Acara yang selanjutnya yaitu arahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Rizky Irfan SPDM, sekaligus membuka loka karya 7 pameran hasil belajar Angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang. Kepada beliau disilakan. Cek 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dedi Sunandar, ya Pak ya, Konsultan Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, karena kepala dinasnya sedang menjalankan peran menjadi Bupati Mesuji. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Guru Penggerak, masih Ibu kan Pak ya? Dalam ini diwakili oleh Pak Kamil. Yang saya hormati Ibu Kabid PTK Dinas Pendidikan Ibu Yohana. Yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator, ada fasilitator Bu? Ya, yang saya hormati Bapak Ibu PP pengajar praktik. Oh, yang fasilitator daring ya? Iya, sampaikan sama mereka yang saya hormati ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Pendamping, baik dari SMA, SMK, SMP maupun SD. Nah, masih komentarin yang ini tadi. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak. Ya kalau banyak kan calon. Kalau satu calon guru penggerak yang insya Allah kata Pak Kamil tadi, kita berharap lulus semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya juga kita bisa berkumpul dengan momentum acara panen hasil belajar. Saya dulu juga awal-awal saya masuk dunia pendidikan ini lagi, saya kira panen itu panen apa? Waktu itu saya diundang di SMK Negeri 1 Menggala, panen hasil belajar. Pikir saya panen kangkung dan mahasiswa, ternyata lain lagi. Jadi istilahnya memang sudah panen. Saya orang pendidikan lama tapi lama keluar masuk lagi, gitu. Ternyata istilahnya sudah berubah. Jadi kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Warga Makmur Jaya ini dalam rangka Lokakarya 7 Angkatan ke-5 Guru Penggerak dalam momentum panen hasil belajar. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, karunia Allah, kita mungkin tidak bisa bersilaturahmi di sini. Saya bisa bertemu Pak Dedi, saya bisa bertemu Pak Kamil, bisa bertemu guru pengajar-pengajar praktik yang cantik-cantik, ya kan? Yang cantik dan ganteng. Bisa bertemu Bapak Ibu sekalian, bisa bertemu Pak Kawik dari Rawajati Timur. Nah, ini karena Allah. Oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas karunia-Nya juga, atas perjuangan beliau lah kita bisa bagaimana menikmati hidup seperti layaknya sekarang di Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sampaikan sambutan saya, tadi saya mengomentari tentang yang nari tadi. Kalau itu menurut saya betul-betul guru, Pak. Bukan penari. Tapi karena sudah menjadi guru penggerak sehingga apapun bisa dilakukan. Guru penggerak adalah profilnya, dia bisa tahu apa yang tidak dia ketahui dan bisa tahu apa yang dia ketahui. Saya dibisiki Wehana. Jadi walaupun tadinya bukan basicnya penari, karena sudah jadi guru penggerak bisa nari.
Walaupun tadi agak-agak kumur-kumur gitu. Nggak apa-apa. Itulah namanya guru penggerak. Paling tidak menjadi trigger untuk memicu kawan-kawan yang lain untuk ternyata kita bisa. Guru penggerak juga bisa menjadi penggerak di masyarakat juga bisa nanti. Gitu. Guru penggerak harus menjadi penggerak kawan-kawan lain di sekolah yang belum jadi penggerak, jadi contoh teladan bermanfaat bagi kawan-kawan insan pendidikan di sekolah. Jadi saya ucapkan selamat pada yang nari tadi, menurut saya bagus karena memang bukan penari kan gitu. Jadi udah luar biasa, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk kawan-kawan yang nari. SMA Negeri 1 Banjarmasin, ada yang bisa tanya ya? Purworejo yang masuk dalam itu kak kiri ya. Mandiri Banjarmasin. SDN Aji Perman. Terus SMP 2 Banjarmasin. satu Bu ya, kalau kita ada acara di dinas kita panggil lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kembali kepada Allah bahwa panen hasil belajar program pendidikan guru penggerak angkatan 5 tahun 2022 bisa diselenggarakan pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, program guru penggerak itu adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya, artinya memicu pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya baca teks Pak ya, karena yang udah buat kasihan kalau nggak dibaca itu. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi guru penggerak, Bapak Ibu bukan hal yang mudah. Kenapa saya katakan bukan hal yang mudah? Oleh karena itu harus disyukuri. Salah satu indikator jadi guru penggerak itu bukan hal yang mudah. Dari sekian ratus yang mendaftar di Tulang Bawang ini, yang lulus di angkatan kelima kemarin itu cuma berapa itu? Saya kaget juga melihat pengumuman itu, kok dikit, cuma 5 berapa itu? 7. Artinya untuk Bapak Ibu menjadi guru penggerak ini bukan merupakan hal yang mudah. Orang-orang terpilih dalam tanda petik itulah yang bisa lulus guru penggerak. Oleh karena itu, momentum Bapak Ibu sekalian sudah menjadi calon guru penggerak sudah di ujung-ujung ini, sudah tinggal menyelesaikan akhir-akhirnya lagi, maka harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk capacity building, membangun kapasitas diri Bapak Ibu sekalian agar setelah dari sini kembali ke habitatnya masing-masing, dalam tanda petik bukan habitat ini ya, ke sekolahnya masing-masing, jadi pembeda ya. Kalau sebelum Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak ini berangkat untuk mengadakan ini bukan gampang juga loh. Latihannya 6 bulan Pak ya, 6 bulan pelatihan dengan berbagai macam kompetensi yang diberikan oleh fasilitator dan pengajar praktik. Itu bukan gampang, lama. Untungnya sekarang memang ditempatkan di sini, ada daringnya. Kalau dulu sekolah ke Palembang 6 bulan tuh nggak pulang-pulang tuh. Kalau sekarang nikah lagi tuh pasti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, selama proses pendidikan 6 bulan itu tentu banyak hal yang sudah Bapak Ibu hasilkan. Tentu banyak hal yang telah berubah dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harus dimanfaatkan. Kalau sebelum berangkat Bapak Ibu pelatihan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dengan kembalinya tadi tidak ada perubahan yang signifikan, berarti program guru penggerak ini gagal, jangan diluluskan Pak. Saya nanti yang protes kalau dia ini. Kenapa lulus orang nggak ada perubahan? Tadinya nggak disiplin, tetap nggak disiplin, kan gitu. Tadinya jadi provokator, tetap jadi provokator, gitu. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, ya bukan saya dulu Bapak Ibu jadi provokator. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, guru penggerak ini setelah melalui seleksi yang berat, salah satu buktinya tidak semua orang bisa lulus guru penggerak. Saya tadi cerita sama Pak, saya agak panjang dikit ya, karena saya agak
Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Saya guru penggerak angkatan 5 ini loka 1 sampai loka 7 hanya sekali saya sempat datang di loka berapa ya? Yang kemarin ya? Enggak, saya sempat datang ke sini. Angkatan 7 ya? Oh ya. Belum ya? Angkatan 7 ya? Saya hadir sekali karena dia dilaksanakan selalu hari Sabtu dan Minggu. Iya, ya saya kan hadir sini sekarang. Jadi saya protes sama Bu Yohana, kok hari Sabtu Minggu? Hari Sabtu Minggu itu jatah saya di sana. Jadi kebetulan waktu itu saya hadir di sini mewakili Ibu Bupati dalam rangka ikut jalan sehat Universitas Terbuka. Saya mampir sini sempat ngasih materi. Pas saya keluar kok suruh tanda tangan. Mana orang ngasih materi cuma setengah jam. Nah saya kasih sama panitia. Nggak sambil saya kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus jadi pembeda, harus memiliki karakteristik sebagai profil. Kalau pelajarnya suruh kita jadi pelajar Pancasila, kenapa kita nggak jadi guru Pancasila? Kira-kira gitu, ya. Kenapa kita tidak berbeda? Kita harus punya kelebihan. Dari sisi kompetensi manajerialnya, Bapak Ibu harus punya kelebihan dibanding guru-guru yang bukan guru penggerak. Dari sisi kompetensi teknis, Bapak Ibu harus punya kelebihan dibanding kawan-kawan yang belum menjadi guru penggerak. Dari sisi kompetensi sosiokulturalnya, sosiokultural itu interaksi sosial dengan masyarakat, dengan guru dan dengan peserta didik, harus lebih mempunyai warna dibanding kawan-kawan yang belum menjadi guru penggerak. Intinya Bapak Ibu sekalian, saya berharap setelah Bapak Ibu lulus jadi guru penggerak, Bapak Ibu harus menjadi guru yang bermanfaat untuk guru-guru yang lain. Harus bisa guru yang bermanfaat, menjadi guru yang bermanfaat untuk siswa-siswi kita, peserta didik, dan harus menjadi guru yang bisa bermanfaat di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Tapi nggak usah ngomong aja, ini guru penggerak, tapi nggak gerak-gerak. Jadi, dan ini pasti akan ada side effect-nya dengan kehidupan Bapak Ibu. Mungkin nanti disuruh ngajar, dapat honor. Mungkin menjadi trainer di tempat-tempat tertentu di sekolah atau di mana, nanti itu akan ada rezeki, akan memperpanjang, memperluas pergaulan. Dan yang paling penting, iya, betul. Berarti kan khayalan saya benar gitu loh. Pasti akan ada manfaatnya. Dan yang paling penting, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik guru, iya guru kan manusia Pak. Iya kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik guru adalah yang bermanfaat untuk guru yang lainnya. Kalau kita terjemahkan dalam maksud yang lebih kecil, walaupun terjemahan umumnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau kita kecilkan lagi, khairul mudarris, khairul mudarris anfa'uhum tolibatun. Bermanfaat, orang yang bermanfaat bagi mudarris yang lain, bagi siswa-siswanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru penggerak itu bisa jadi apa aja. Bahkan sekarang kebijakan kementerian melalui Permendikbud nomor 40 tahun 2001, kepala sekolah itu nanti harus diambil dari guru penggerak. Jadi saya tadi udah ngomong sama Pak Kamil, cepet keluarkan sertifikatnya Pak. Saya mau ganti PLT yang masih belum memenuhi syarat dengan guru penggerak. Tapi kan ada penilaian kinerja juga, nggak sembarangan, belum tentu nanti, ya kan? Gitu. Jadi guru penggerak bisa jadi kepala sekolah. Apalagi guru penggerak bisa jadi pengawas tanpa harus ada sertifikat pengawas, cukup sertifikat guru penggerak. Apalagi Bu? Bisa jadi pamong, pendamping profesi, komunitas belajar dan sebagainya. Guru penggerak bisa jadi. Di situ nanti akan ikut sumber-sumber rezeki. Ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dinas pendidikan tentu sangat sepenuhnya lah, mendukung sepenuhnya program guru penggerak, pelaksanaan pendidikan guru penggerak,
Karena apa? Dampak yang kita harapkan ke depan adalah peningkatan mutu pendidikan. Kan outputnya itu toh. Untuk apa kalau guru penggerak setulang bawang ini seprovinsi Lampung ini, termasuk SMA SMK yang nanti banyak tapi tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan? Untuk apa? Rapor pendidikan kita merah. Ya. Saya kemarin waktu di lokal 7 itu, angkatan 7, saya cerita lapor pendidikan kita merah. Kemampuan literasi siswa itu rendah di tulang bawang ini. Apa kemampuan literasi? Yang dimaksud kemampuan literasi? Kemampuan siswa dalam memahami teks pembelajaran. Misalnya kita terangkan aqua, dia tidak bisa menjelaskan apa ini aqua. Aqua itu terdiri dari botolnya warna biru, apa namanya? Airnya bening. Kemudian Tutupnya ada segel dan sebagainya, manfaatnya untuk mengandung ion positif, kira-kira begitulah. Itu namanya kemampuan literasi, kemampuan memahami konteks apa yang dilihat di depan. Dengan kata lain berarti kalau kemampuan siswa untuk memahami literasi siswa terendah, berarti kemampuan guru mentransformasi kepada siswa untuk pemahaman literasi itu juga rendah. Dengan kata lain berarti kompetensi gurunya. Nah, Bapak Ibu yang ngomong bukan saya. Kan gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, merah dia, kita aja. Apa pendidikan kita hampir merah? Ya tahu? Nah, ada peningkatan karena guru penggerak pasti itu. Ya. SMP? Nah, mana SMP? Pak Kawit dan kawan-kawan. Raportnya turun. Nanti saya rapatkan. Dari sisi apa? Kalau sisi kemarin yang paling disorot itu adalah kemampuan literasi siswa. Kita kemarin menghibur diri. Waktu 2021, saya menghibur diri. Awal 2022 kan rapat 2021. Saya menghibur diri. Oh, mungkin karena pandemi, dampak dari belajar daring. Ini aja Membesarkan hati. Iya, membesarkan hati lah. Sehingga kawan-kawan Dewan Guru itu tidak mampu menerjemahkan, mentransformasi kemampuan ilmu dalam rangka kemampuan literasi siswa karena melalui daring. Yang kedua, kemampuan numerasi. Numerasi itu apa ya? Baca Angka-angka. Nah, saya juga melihat di YouTube ya. Kenapa Pak ya saya agak kemana-mana? Walaupun ada tagnya ya. Di YouTube itu ada inovasi lah ya, menurut saya inovasi guru dalam mengajar. Setiap pulang siswa itu dibarisin 3 kali 3 7. Betul bukan di YouTube di khususnya daerah-daerah timur itu. 2 kali 5 15. Itu kan kemampuan numerasi itu kan? Gitu, artinya masih rendah. Nah, saya berharap di tulang bawang tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, semakin banyak kawan-kawan yang menjadi guru penggerak, insya Allah akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kan pendidikan itu ujung-ujungnya 8 tahapan pendidikan, ada perluasan akses, apalagi pelayanan, peningkatan mutu ujungnya. Nah, kalau dia nggak meningkat mutunya, untuk apa kita bangun sekolah bagus-bagus? Untuk apa kita meningkatkan fasilitas? Gitu. Kemudian peningkatan kompetensi guru, ujung-ujungnya kan adalah kita berharap peningkatan kualitas output pendidikan itu. Salah satu ukuran output pendidikan itu adalah raport, nilai hasil belajar dan sebagainya. Dan outcome-nya nanti dia keterimaan dia di mana. Kalau dia lulus SMA dia diterima di mana, dia kerja di mana, itu outcome-nya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu 34 guru penggerak tingkat SMK, SMA sebanyak 7, tingkat SD, jenjang SD dan SMP sebanyak 27. Ini harus menjadi motor perubahan di sekolahnya masing-masing. Janji ya? Janji Bapak Ibu harus menjadi motor. Jadi bukan motor buat kerusuhan, bukan, tapi ini nggak bagus, ini nggak beres, ini nggak boleh. Merubah sesuatu itu gradual, pelan-pelan, step by step, tahap demi tahap. Bekerjalah seperti air. Tahu filosofi air Bapak Ibu sekalian? Air itu untuk merobohkan tembok tirani tentang ketidakadilan atau ketidaknyamanan di sekolah atau tidak benaran proses di sekolah. Itu dia bukan langsung tembok itu dijebol, enggak, air enggak gitu. Terus saja dia mengalir, berbuat, ngajak kawan-kawan. Kalau tembok nggak bisa dijebol, dia kalau ngadu pala dengan tembok kan pecah pala tuh.
secara hukum alam, sunnatullah, itu kekuatan tembok, kita adu pala kita, kalah pecah pala kita. Dia seperti air. Tahu-tahu air itu masuk di dalam. Kan dari mana? Dari lubang-lubang kecil, dari pinggir-pinggir. Nah seperti itulah filosofi Bapak Ibu bekerja untuk merubah hal yang kurang baik di sekolah menjadi baik. Bukan konfrontasi. Kalau konfrontasi akibatnya nanti Bapak Ibu akan menciptakan musuh-musuh baru di komunitas Bapak Ibu mengajar. Seperti itu. Karena tidak semua orang bisa terima perubahan. Tidak semua orang bisa terima perubahan meskipun perubahan yang kita bawa itu adalah baik. Tidak semua orang. Orang ngajak sholat itu baik loh, tapi tidak semua orang nyaman kita ajak sholat. Kita ketok-ketok rumahnya, ayo sholat. Tidak semua. Artinya melalui pemahaman mereka. Ya. Kalau dalam terminologi agamanya, khatibinas ala qudri ukulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kalau kita mau ngajak, mau masuk ke tukang burung, dia hobi burung, Pak Kawit hobi burung nggak? Ibunya yang hobi burung, apa benar? Kalau kita mau bicara merubah mindset orang yang tukang burung, bila perlu kita jadi tukang burung juga, kira-kira gitu loh. Dia ajak bicara tentang burung. Pak, saya suka burung Bapak ini. Ini burung apa Pak? Ini mulai dia respect sama kita, pelan-pelan kita masukkan ilmu-ilmu burung penggerak itu. Itu saya paham ya, yang saya masuk. Bukan berarti dari sini kayak orang mau perang dari Palestina. Yang mentang-mentang sudah habis apa? Diklat. Kan ini udah isinya nih. Udah pokoknya sekolah harus berubah. Guru-guru harus begini. Seperti orang keluar dari pelatihan perang, datang ke Palestina bawa senjata, kabur nembak mati duluan Pak. Karena jumlah kita masih sedikit, ya kan? Di sekolah paling satu. Kita mau berjuang dan kayak Palestina nembak mati duluan. Nah, jadi harus dengan cara yang baik, pendekatan kultural dan sebagainya. Saya yakinlah kalau Bapak Ibu ikhlas, ini akan membawa kebaikan untuk pendidikan di masa yang akan datang. Dan pasti akan menjadi catatan amal baik Bapak Ibu sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kami berharap program guru penggerak ini dapat menciptakan guru penggerak yang dapat mengembangkan diri dari guru yang lain, merefleksikan dirinya, kemudian akhirnya menjadi pionir-pionir di sekolah yang saya sebutkan tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, ikut andil, mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menciptakan program ini. Walaupun di sana sini mungkin ada kelemahan, tapi kita jangan melihat kelemahannya. Kita ambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang buruk-buruknya. Kalau orang sering anak-anak di sekolah itu, di masjid itu, bukan ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Bukan maksudnya ambil sendal orang, yang buruk ditinggal, bukan itu. Maksudnya kita bawa yang baik. Kalau ada program punya kelemahan, itu manusiawi. Oleh karena itu kami atas nama pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Dinas Pendidikan mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, pada Bapak Ibu calon guru penggerak, dan mudah-mudahan pengumuman nanti lulus semua sehingga kita bisa running untuk kemajuan pendidikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mulai dari Kementerian Pendidikan, Balai Guru Penggerak, beserta seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi, fasilitator, pelajar praktik. Ini luar biasa pengajar praktik ini. Dan Ibu Yohana dan kawan-kawan serta Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah menyupport guru-gurunya untuk ikut program guru penggerak ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini menjadi butiran-butiran pasir dalam rangka menegakkan bangunan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Tulang Bawang. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini, mungkin nggak nyaman tempatnya Pak. SD satu warga makmur ini mungkin panas. Iya, ini yang sulit pengertian. Ya. Tadinya saya minta Bu Yohana carikan hotel di mana itu? Lipen, tapi katanya nggak muat lah. Kementerian ini ya saya ikut aja di mana. Mungkin tempatnya nggak nyaman, pelayanan kurang nyaman dan sebagainya. Kami
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pendampingan kelompok apa ini? Wilayah Provinsi Lampung Angkatan 7 guru Lokakarya 7 guru penggerak Angkatan 5, dan panen hasil belajar secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.